Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Sahabat Kabar Baik dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Pendeta Barnabas Joko. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu hal yang mungkin sangat ditunggu-tunggu, karena ini penting sekali bagi semua kita pengikut Kristus, yaitu penting sekali bagi pengikut Kristus, yaitu cara kerja antikris. Salah satu cara kerja antikris. Saya akan mengajak sahabat-sahabatku semua melihat dalam kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-6. Di sana ayatnya dari ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-66. Di sana firman Tuhan katakan demikian. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Cara kerja roh antikris yang pertama kita lihat. Bersungut-sungut, lalu mengeluh, lalu protes. Kita lihat ayat yang pertama tadi bahwa murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu, ngomong bahwa perkataan ini pedas sekali, keras sekali, siapa yang sanggup menerimanya? Kenapa? Perkataan apa yang dikatakan Yesus di ayat sebelumnya? Kita lihat bahwa ayat sebelumnya Yesus katakan tentang roti kehidupan. Dulu nenek moyangmu makan roti mana dari sorga, tapi juga bisa mati. Kalau nanti kamu makan roti dari surga yang sungguh, yaitu tubuhku ini, kata Yesus, kamu tidak akan mati. Wah, ini luar biasa. Yesus berani mengatakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku ini, tubuhku ini, tidak akan mati sampai selama-lamanya. Ini sangat-sangat membuat orang-orang yang ikut Yesus saat itu kaget, terheran. Karena apa? Mereka tahu siapa Yesus. Kalau Yesus misalnya kita mutilasi bareng-bareng, nggak cukup buat sekian ribu orang. Apa benar kalau aku makan daging Yesus terus bisa hidup selama-lamanya? Wah, nggak sanggup aku dengan ini kayak begini. Nggak sanggup aku. Nah, pertama apa? Cara kerja roh antikris adalah mengeluh. Habis mengeluh, bersungut-sungut. Dari pribadi dulu kita mengeluh, lalu habis mengeluh bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu bukan berarti berjauhan. Orang yang bersungut-sungut masih jalan bersama-sama, cuman bersungut-sungut. Ingat kisahnya bangsa Israel waktu dipimpin Musa keluar tanah Mesir. Mereka mah keluar, ikut Musa, ikut sama-sama siang malam dengan Musa. Tapi selalu bersungut-sungut. Jadi bersungut-sungut bukan berjauhan. Bersungut-sungut itu masih dalam satu komunitas. Masih jalan bareng-bareng, cuman bersungut-sungut. Mengeluh, bersungut-sungut itu sudah dialami, diwakili sama pengikut Kristus saat itu. Lalu setelah itu apa? Protes. Ingat ya cara kerja. Salah satu cara kerja antikris, salah satu cara kerja roh antikris adalah mengeluh, bersungut-sungut, lalu protes. Nah, ini loh, ingat ya. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga kita mengalami demikian, hati-hati ya. Jangan-jangan roh antikris sudah mulai masuk. Di dalam jemaat juga demikian. Kalau jemaat sudah hobinya mengeluh, lalu nanti bersungut-sungut, masih dalam komunitas, dalam gereja. Habis itu protes, ingat, ini tanda-tanda roh antikris sudah masuk dalam kehidupanmu.
Karena apa kita lihat bahwa Yesus katakan bahwa yang aku sampaikan, yang aku katakan adalah roh dan hidup. Pneuma dan zoe. Kata hidup ada kata psuke dan zoe. Tapi yang digunakan Yesus adalah zoe. Zoe itu adalah hidup berkualitas, bermakna dan kekal. Hanya di dalam Yesus yang berani ngomong demikian. Di dalam aku ada hidup berkualitas, bermakna, kekal. Zoe. Nabi sesuai siapapun gak yang berani mengatakan demikian. Hanya Yesus saja yang berani mengatakan demikian. Dalam aku ada zoe. Hidup berkualitas, bermakna dan kekal. Makanya Yesus berani jamin. Yang makan tubuhku ini, roti dagingku ini tidak akan mati sampai selama-lamanya. Karena apa? Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Perkataan Yesus semua adalah roh dan hidup. Jadi berbeda dengan Yohanes 10 ayat 10. Kalau iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sifat iblis itu membunuh. Membunuh karakter, membunuh masa depan, membunuh mata pencarian dan seterusnya. Yesus menghidupkan. Jadi dalam jemaat, dalam rumah tangga, kita harus selalu memperkatakan hal yang menghidupkan. Menghidupkan anakmu, suamimu, istrimu, menghidupkan jemaatmu. Harus saling menghidupkan, jangan mematikan. Ada anak sekolah minggu nyanyinya salah-salah, kita cemooh. Itu gak menghidupkan. Harus kata-kata yang selalu menghidupkan. Ada singer WL yang lagi belajar, kita kasih support. Biar dia tambah semangat, tambah maju. Jangan dicemooh, nanti dia gak berani lagi maju. Nah ini ciri-ciri roh Yesus dengan roh yang anti Yesus Kristus. Roh Yesus itu menghidupkan, roh anti Kristus mematikan. Nah lalu kita lihat bahwa setelah murid-murid Yesus yang ada saat itu mengeluh, bersungut-sungut, protes, akhirnya Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Mulai dari saat itu, firman Tuhan katakan ya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi setelah mengeluh, bersungut-sungut, protes, lalu mundur. Habis mundur, nggak lagi ngikut Yesus. Makanya dari kelompok mereka, bukan sekedar mundur lalu nggak Yesus, itulah yang nanti menyalibkan Yesus. Karena sudah benci dengan Yesus, disebut anti Yesus atau anti Kristus. Nah, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat Kabar Baik dimanapun berada, ayo mulai hari ini kita ingat, kita harus saling menghidupkan, jangan mematikan, dimanapun kita sedang berada. Sebagai ilustrasi, kita semua ingat waktu kita masih kecil, dulu di desa, saya hidup di desa dulu. Itu ada binatang yang kalau kita lihat semua hewan binatang jalannya maju. Orang semua jalannya maju. Enggak ada yang mundur. Semua saya perhatikan hewan binatang semua jalannya maju. Hanya ada yang mundur. Hanya satu yang mundur. Namanya undur-undur. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku sedang mengalami yang demikian, ingat jangan-jangan Bapak-Bapak Ibu-Ibu Saudaraku sedang menjadi undur-undur. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati sahabat Kabar Baik dimanapun sedang berada. Amin. Tak takut, nyatakan